Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Good Dinosaurus. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. "65 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid besar terlempar ke arah bumi. Namun, ia hanya melewatkan planetnya, sehingga mencegah kepunahan dinosaurus. Beberapa juta tahun kemudian, dua petani Apatosaurus, Papa Henry dan Mama Ida, merawat tanaman mereka. Moma memberitahu Papa bahwa telur mereka akan segera menetas. Anak pertama yang menetas adalah Libby. Yang kedua adalah Buck yang nakal. Telur terakhir dan terbesar menampung anak terkecil, Arlo. Papa membawanya keluar dan menunjukkan Cloudtooth Mountain, yang memiliki 3 titik dan paling dekat dengan rumah mereka. Saat anak-anak bertambah besar, Arlo ditugaskan untuk menjauhkan makhluk dari tanaman. Dia berurusan dengan hewan seperti ayam yang menerornya, mendorong Buck untuk menggunakan ini untuk mengerjai dia. Papa membangun silo untuk menjaga agar makanan mereka aman dari makhluk dan hama. Dia dan Moma meninggalkan jejak lumpur di silo, dan seiring waktu, Libby dan Buck mendapatkan hak untuk meninggalkan jejak mereka di silo, tetapi Arlo belum melakukannya sendiri. Papa mengajak Arlo bersamanya di malam hari untuk membantunya mengatasi ketakutannya. Seekor lalat mendarat di moncong Arlo, tetapi Papa dengan lembut meniupnya, mengungkapkan bahwa itu adalah kunang-kunang. Dengan ekornya, Papa membawa kunang-kunang lainnya terbang, yang membuat Arlo takjub. Suatu hari, Papa membantu Arlo memasang jebakan untuk menangkap hama yang memakan hasil panen, dan Papa bermaksud agar Arlo membunuhnya. Perangkap menangkap sesuatu, anak manusia liar. Arlo mencoba mempersiapkan diri untuk membunuhnya, tetapi dia melihat bahwa jebakan itu mencekik bocah itu, jadi Arlo membebaskannya. Papa kesal dan memerintahkan Arlo untuk mengikutinya melalui jurang untuk menemukan bocah itu. Dia memberitahu Arlo bahwa jika dia tahu di mana sungai mengalir, dia bisa menemukan jalan pulang. Tiba-tiba, badai melanda dan menyebabkan gelombang cepat menuju ke arah mereka. Papa membawa Arlo ke tempat yang lebih tinggi, tapi dia tertabrak air dan tersapu. Anak-anak mencoba membantu Moma mengumpulkan makanan sebelum musim dingin. Arlo melihat tongkil jagung terbang keluar dari silo dan menemukan anak laki-laki berada di sana sedang memakan jagung. Arlo mencoba menangkapnya, dan dengan marah menyalahkannya atas kematian Papa. Mereka berdua akhirnya jatuh ke sungai, membawa Arlo jauh dari keluarganya. Dia membenturkan kepalanya di atas batu dan pingsan. Saat Arlo bangun, dia mendapati dirinya sendirian. Dia tidak tahu bagaimana kembali ke rumah. Karena lapar, Arlo mencoba berdiri di atas batu dan meraih buah beri di pohon, tetapi batu itu tergelincir dan menyebabkan kakinya tersangkut. Arlo mencoba mendorongnya tetapi tidak bisa. Ketika dia bangun keesokan paginya, kakinya memiliki lebih banyak ruang untuk bisa keluar karena seseorang tampaknya menggali lubang untuk membantu membebaskannya. Saat hujan turun, Arlo meletakkan beberapa kayu untuk berteduh. Anak laki-laki itu datang dan membawakannya makanan yang menurutnya cocok untuk Arlo. Pertama adalah kadal yang akhirnya merangkak pergi. Berikutnya adalah serangga besar, tetapi Arlo tidak mau memakannya, jadi bocah itu menggigit kepalanya.
Kemudian, anak laki-laki itu membawakan Arlo sebatang buah beri agar dia bisa memakannya. Dia mengikuti bocah itu untuk mendapatkan lebih banyak beri, tetapi mereka harus melintasi gunung yang sangat tinggi. Karena keraguannya, bocah itu menggigit kaki Arlo dan menyebabkannya terjatuh. Anak laki-laki itu menggunakan tubuh Arlo untuk berjalan ke arah pohon. Arlo menarik dirinya dan mencoba mendapatkan buah beri, namun bertemu dengan ular yang menyebabkannya jatuh. Anak laki-laki turun dan melawan ular itu. Dari pepohonan, Styracosaurus besar bernama Forest Woodbruce membawa banyak makhluk padanya untuk perlindungan. Mereka telah mengamati Arlo dan mengira dia akan mati, namun ternyata bocah itu diperintahkan untuk melindungi Arlo. Forest bertanya siapa nama bocah itu, dan Arlo menyebutnya Spot. Arlo menunjukkan Spot kunang-kunang saat dia menyikat ekornya di rumput. Mereka bermalam di tepi sungai. Arlo mengatakan betapa dia merindukan keluarganya. Dia memasang 4 tongkat untuk mewakili dirinya sendiri, Moma, Libby, dan Buck, dan kemudian dengan sedih memasang tongkat kelima untuk mewakili Popa, lalu menggambar lingkaran di sekitar mereka semua. Spot memahaminya dan mendapatkan 3 tongkat untuk mewakili keluarganya sendiri dalam sebuah lingkaran. Keduanya melakukan perjalanan menuju Cloudtooth Mountain, tetapi dilanda badai debu. Arlo lari mencari perlindungan, dan meninggalkan Spot. Dia kemudian melihat 5 pterodaktil terbang di atas. Pemimpin, Thunderclap, turun dan bertanya apakah Arlo terluka. Dia mengatakan tidak, dan Thunderclap memerintahkan 2 pterodaktil lainnya untuk menemukan makhluk yang terluka. Mereka menemukan makhluk kecil terjebak di bawah batang kayu. Arlo menghancurkan batang kayu dengan ekornya dan membebaskan makhluk itu. Mengetahui di mana Spot disembunyikan, Arlo mencoba menjauhkan pterodaktil, tetapi Spot ditemukan. Dia dan Arlo melarikan diri dan bertemu 2 T-Rexes, Nash dan Ramsey. Keduanya menakut-nakuti pterodaktil dan dengan cepat berteman dengan Arlo dan Spot. Ayah Nash dan Ramsey, Butch datang dan tidak ingin Arlo dan Spot bersama mereka karena para predator menyerang kawanan Longhorns. Arlo meyakinkan Butch bahwa Spot bisa mengendus apapun. Ramsey menunjukkan kepada Spot sehelai rambut besar, yang diendus Spot menuntun mereka ke seluruh kawanan. Raptors mencoba membunuh Arlo dan Spot, tetapi T-Rex berlari dan melawan. Dinosaurus dan Spot menyiapkan api unggun untuk malam itu. Ramsey mencatat goresan di kaki Arlo, mengatakan itu akan menjadi bekas luka yang bagus. Nash berbagi cerita tentang bagaimana dia kehilangan perasaan di kakinya setelah suatu kejadian, sementara Ramsey mengatakan dia mengunyah ujung ekornya saat dia terjebak. Butch bercerita tentang bekas luka di wajahnya, di mana dia diserang oleh 3 buaya dan dia digigit di wajahnya, tetapi dia berhasil membunuh ketiganya. Arlo mengatakan mereka akan menyukai Popa karena dia tidak takut pada apapun. Di pagi hari, Arlo membantu memimpin kawanan T-Rex ke tempat yang aman. Arlo dan Spot berpisah dengan kawanan T-Rex saat mereka melanjutkan perjalanan pulang. Arlo membawa Spot di punggungnya menuju ke arah gunung, memantulkannya tinggi-tinggi di atas awan sampai mereka berdua dapat melihat Cloudtooth Mountain. Badai lain mulai terjadi, dan pterodactyls menukik untuk menyerang. Thunderclap mengambil Spot dari Arlo, dan pterodaktil lainnya menyebabkan Arlo jatuh ke pepohonan dan terjebak di beberapa tanaman merambat. Arlo berlomba mengejar pterodaktil dan menemukan Spot di batang pohon di tepi sungai. Arlo mencambuk 2 pterodaktil ke sungai. 2 orang lagi menangkapnya dan mencoba terbang bersamanya sampai dia mencambuk pohon, dan menyebabkan pohon itu menjatuhkan keduanya ke sungai. Thunderclap terus menyerang Spot sampai Arlo mengeluarkan raungan yang mendorong Thunderclap kembali dan memberi Spot kesempatan untuk merobek sayapnya. Thunderclap mencoba terbang, tetapi Arlo melemparkan ranting besar ke arahnya dan menjatuhkannya ke sungai. Sebelum air menghantamnya, Arlo melompat ke depan dan melindungi Spot dan keduanya terdorong ke air terjun. Arlo membawa Spot ke darat di mana bocah itu tidak sadarkan diri. Arlo dengan lembut meniupnya dan membangunkannya.
Arlo dan Spot mencapai Cloudtooth Mountain dan dekat dengan rumah. Mereka kemudian mendengar lolongan, dan melihat pria tadi ditemani oleh seorang wanita dan dua anak yang sedikit lebih tua dari Spot. Spot berlari ke Arlo dan memanjatnya, tapi Arlo mendorong Spot ke arah manusia. Dia menggambar lingkaran di sekeliling mereka untuk memberitahu Spot bahwa ini adalah keluarga barunya. Spot menyadari hal ini, dan keduanya berbagi perpisahan dengan air mata saat Spot memeluk moncong Arlo. Arlo akhirnya kembali ke pertanian tempat Moma, Libby, dan Buck menghampirinya. Akhirnya, Arlo mampu meninggalkan jejaknya di silo kanan antara Moma dan Popa. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.